a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia kepada kita, sehingga dengan izin Allah di kesempatan pagi menjelang siang hari ini Allah masih memberikan nikmat yang begitu banyak, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul bersama. Mudah-mudahan hadirnya kita membawa keberkahan untuk kita dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman kelak. Sehat Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Suasananya sejuk ya. Ya. Ini panitia pinter nyari tempat di pinggir sungai gitu ya. Apa mergo enake gori iki? Enake iki gitu ya. Tapi ala kulli hal, masya Allah di pagi hari ini penuh ya. Iya, karena tempatnya nggak begitu gede gitu ya. Ada tempatnya lebih gede ya. Baik, alhamdulillah hari ini kami bisa bersilaturahmi bersama di Masjid Al Khair ya, dan Rumah Quran Al Khair, dan insya Allah 2 jam ke depan ya. 2 jam ke depan kita akan bersama beliau Ustadz Muhammad Fauzil Adim ya, dari Yogyakarta. Beliau aslinya Jawa Timur juga, Jombang gitu ya. Nanti biografi beliau bisa dibaca, saya pikir banyak sekali, baik di buku tulisan beliau maupun di internet. Mencari biografi tentang beliau insya Allah banyak gitu ya. Termasuk tulisan-tulisan beliau sudah ada berapa ribu kira-kira dari total buku 100.000 ada tuh ya, 10.000 lebih gitu ya, 20.000 ada lah ya insya Allah. Nah, di pagi hari ini kita akan membahas tentang saat berharga untuk anak kita ya. Kita ini sering mikirkan anak kita bagaimana masa depannya gitu ya, mikirkan bagaimana nanti kehidupannya gitu ya, punya rumah atau tidak, punya kendaraan apa gitu ya. Tapi kita tidak memikirkan saat-saat di mana kita bersama dengan mereka, tumbuh kembangnya mereka yang tidak begitu banyak ya. Bahkan bagaimana kita menanamkan iman dan adab kepada anak-anak kita. Baik, tidak berpanjang lebar, insya Allah kurang lebih 1 jam ke depan ya. 1 jam ke depan beliau nanti akan menyampaikan materi terkait dengan buku yang beliau tulis. Kemudian 1 jam berikutnya nanti kita akan tanya jawab. Nah, tanya jawab nanti ada beberapa cara yang bisa kita tempuh. Satu, nanti jenengan bisa langsung bertanya. Cuman kadang kalau langsung bertanya itu ngalor ngidul kita ngulang gitu ya. Nah, nanti boleh lewat kertas atau langsung ke WA saya ya. Silakan yang nanti kira-kira mau bertanya, catat WA saya. Nanti silakan tanya di WA, biar nanti akan kami sampaikan, kami bacakan. Insya Allah nanti pertanyaan yang dibacakan akan mendapatkan door prize dari Pak Zuhair. Ada tuh? Alhamdulillah ada gitu ya. Saya nggak bawa misalnya. Baik, 085 235 040 385. Saya ulangi, 085 235 040 385. Selanjutnya waktu kami berikan kepada Ustadz Fauzil Adim. Kepada beliau waktu dan tempat disediakan. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Sebenarnya buku ini lahirnya bukan sengaja untuk nulis buku, tetapi ketika anak-anak saya lahir, tumbuh besar, dan masih saja tiba-tiba terkejut, loh anakku SD, anakku SMP. Ketika mereka sudah masuk SD kelas 5, SD kelas 6, SMP kelas 1, kelas 2, lalu saya dengarnya apa itu? Teringat bahwa kunci terpenting yang dapat diharapkan dari anak-anak itu memang betul doa mereka, tapi pada doa mereka itu ada satu bagian penting. Kita mendoakan muslimin tanpa syarat, tapi doa anak kepada kedua orang tua itu ada bagian yang bikin berdebar-debar, makin direnungi makin mendebarkan. Apa itu? Doanya kan sederhana, Rabbirhamhuma kama rabbayani. Nah, pada kata kama ini rabbayani shaghir, sebagaimana mereka mentarbiyahku di waktu kecil. Sering dimaknai sebagaimana mereka menyayangiku. Tapi kalau kita maknai seperti itu, kita tidak mendapatkan pelajaran yang banyak, tidak mendapatkan pelajaran yang besar. Padahal pada kata-kata itu ada kunci penting. Doa anak kita untuk kita itu kebaikannya sangat bergantung kepada apa yang kita lakukan terhadap mereka di saat mereka masih kecil. Kita perhatikan enggak pendidikannya? Kalau kita perhatikan, dengan cara apa kita mendidik? Dengan cara yang telah digariskan oleh agama kita ini, atau dengan cara yang justru sebaliknya? Kemudian apa yang hendak kita cari, apa yang hendak kita bangun, kita bentuk pada diri anak-anak kita? Kalau dalam Quran kita ini diperintahkan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fatara nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsara nasi la ya'lamun, sehingga memberikan pelajaran bagi kita bahwa kita ini tugas terpenting dalam hidup untuk kita sendiri ialah bagaimana kita menjaga diri kita agar tidaklah kita mati kecuali dalam keadaan alal fitrah, di atas al fitrah. Dan untuk itu maka kuncinya ialah menghadapkan wajah kita kepada agama ini secara hanif. Hanif itu bukan berarti cuma lurus saja. Kalau cuma lurus itu jalan tol juga banyak yang lurus itu ya. Nah, tetapi tegak lurus pada kebenaran, tidak tengok kiri, tidak tengok kanan. Pertanyaannya ketika kita didik anak itu, yang kita dahulukan, yang kita pikirkan, yang kita penting-pentingkan itu tuntunan agama kita ini ataukah tidak? Apa kita nggak boleh belajar psikologi? Sampai sekarang saya masih belajar. Tetapi hal dasarnya, mikyasnya, tolak ukurnya, parameternya ketika menjumpai segala sesuatu itu adalah agama ini. Kemudian yang kedua, itu tadi kepada kita. Yang akan sangat menarik kalau kita renungi sampai 2 ayat berikutnya. Kita lihat di Quran surat Ar-Rum ayat 30. Akan sangat menarik, akan sangat baik kalau kita lanjutkan sampai ayat 33. Tapi kita nggak bahas sampai sana. Di ayat 30 itu bagian akhirnya nggak enak. Masalahnya adalah bagian yang nggak enak itu memang sudah merupakan ketetapan Allah. Walakinna aktsara nas la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. Nah, kalau Allah itu sudah memastikan bahwa kebanyakan manusia itu tidak mengetahui, maka kita pasti termasuk di dalamnya jika kita tidak mau bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya menurut tuntunan yang benar. Karena itu dalam urusan ini kita nggak boleh main-main. Padahal berkaitan dengan anak kita, tugasnya ya kurang lebih sama.
Karena Nabiullah Muhammad SAW telah mengingatkan kepada kita di berbagai hadis yang sangat banyak jumlahnya. Nabiullah Muhammad SAW menyampaikan, redaksi yang paling masyhur adalah kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu lahir di atas al-fitrah. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya. Hadisnya sangat banyak, tetapi setiap kali ketemu kata fa abawahu, mesti setelah itu diikuti yang pertama kali disebut adalah yuhawwidani, menjadikan mereka Yahudi. Maka ini memberikan pelajaran kepada kita di zaman apapun, prioritas nomor satu yang perlu kita waspadai adalah cara-cara mendidik yang diajarkan oleh Yahudi. Yang kedua ketiga bisa berubah-ubah, tapi yang nomor satu mesti Yahudi. Misalnya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah hatta yu'riba anhu lisanuhu. Tiap-tiap anak itu lahir di atas al-fitrah. Al-fitrah itu maknanya apa? Suci. Apalagi maknanya? Tauhid. Apalagi maknanya? Nah, ini kita harus pas memaknainya, karena kalau tidak akan mempengaruhi langkah kita. Salah memahami, langkahnya juga salah. Al-fitrah secara bahasa memang penciptaan. Al-fitrah itu secara bahasa maknanya adalah al-khilqah, penciptaan. Tetapi secara istilah maknanya tidak bergeser dari al-Islam, al-millah, tauhid, al-ikhlas, as-shalah. Kemudian yang keenam adalah as-sunnah. Kenapa sunnah itu disebut sebagai fitrah? Karena as-sunnah itu adalah yang mengantarkan kita dan yang menjaga kita agar tetap di atas al-Islam. Contoh, memotong kuku termasuk fitrah. Maknanya apa? Kalau ada orang kok membiarkan kukunya sampai hitam-hitam panjang-panjang, mesti ruwet itu. Tetapi kalau cuma itu saja yang diperhatikan, kukunya rapi, orang kafir juga melakukannya. Bukan berarti loh, kalau gitu nggak bisa disebut al-fitrah. Karena itu kita perlu memahami secara lebih utuh, gitu ya. Artinya itu hal-hal yang menjaga, menegakkan kita. Kalau kita abai akan rusak. Nah, berikutnya lagi kita menjumpai tadi menggunakan redaksi kullu, maka di tempat-tempat lain kita menjumpai redaksi yang digunakan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan al-fitrah ialah laisa bin mauludin atau ma min mauludin, ya. Nah, yang dua-duanya ini menegaskan kalau begitu tidak ada perkecualian. Karena sebagian orang mengatakan kullu kan maknanya gak mesti semuanya. Nah, maka hadis misalnya saya mengatakan misalnya karena sebenarnya hadisnya macam-macam. Hadis yang menggunakan redaksi menggunakan yang tadi ada ma min mauludin, ada laisa min mauludin. Misalnya ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Tidak ada satu orang anak pun kecuali dia dilahirkan di atas al-fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menegaskan berarti nggak ada yang namanya generasi Z, generasi Alpha dan lain-lain sifatnya berbeda. Mereka itu berbeda sifatnya karena orang tuanya mendidik mereka dengan cara yang berbeda. Karena itu agar anak itu tidak ruwet, generasi Z pemalas, ya dididik begitu. Ya, generasi Z lemah, ya memang dididik begitu. Dikit-dikit dipuji, dikit-dikit dipuji. Kalau nggak dipuji luka. Sekarang malah generasinya lemah toh, rapuh toh. Nah, itu bukan karena generasi, karena bapak mbok. Kalau generasi Alpha nggak bisa kalau nggak pegang HP. Ada nggak bayi yang lahir perocot langsung tanya mana HP ku? Nggak ada.
Itu semua mereka menjadi kenal atau bahkan diakrabkan sejak dini gara-gara orang tuanya. Nah, hadis lain yang menunjukkan bahwa anak-anak lahir di zaman apapun, siapapun bapak nembok nih, siapapun itu orang mana saja, pasti mereka dilahirkan di atas al-fitrah. Ialah salah satunya, karena banyak hadisnya, laisa min mauludin yuladu illa. Jadi illa dulu baru yulad, ini yulad dulu baru illa. Illa ala hadhil fitrah hatta yu'abbir anhu lisanuhu. Tidaklah ada seorang anak pun yang dilahirkan kecuali berada di atas al-fitrah ini. Kata-kata ala hadhil fitrah menandakan bahwa al-fitrah itu sesuatu yang sudah dipahami. Hatta yu'abbir anhu lisanuhu, sampai lisannya itu lancar berbicara, mampu mengungkapkan dengan baik. Kalau kita perhatikan hadis, ada tiga waktu, ada tiga momentum seseorang itu bergeser atau menyimpang dari al-fitrah. Pertama, hatta yu'riba anhu lisanuhu, kurang lebih usia 2 tahun. Yang kedua, hatta yu'abbir anhu lisanuhu, yang tadi yang Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam Al-Fawaid mengatakan ini merujuk pada usia memayyiz, usia 7 tahun. Yang ketiga adalah hatta yubayyina anhu lisanuhu, merujuk pada usia 10 tahun. Jadi Masya Allah, andai kata di tiap-tiap waktu itu kita betul-betul perhatikan anak kita, bahasa gaya saya dalam melakukan assessment, mengecek anak kita, mereka ini beres gak? Karena yang berhubungan dengan ini adalah amanah untuk memperhatikan anak kita masih alal fitrah atau tidak. Hadisnya mana? Kullu mauludin yuladu al fitrah hatta yu'riba anhu lisanuhu fa idza a'raba anhu lisanuhu imma syakiran wa imma kafura. Nah, ini harus hati-hati ya. Anak hadisnya itu banyak yang mirip-mirip awalnya. Hati-hati. Nah, hadis tadi memberikan pelajaran kepada kita bahwa di titik-titik, di waktu-waktu, di momentum-momentum pergeseran al-fitrah itu sangat mungkin anak kita mulai menyimpang dari al-fitrah. Tadi ungkapannya bagaimana tadi itu? Imma syakiran wa imma kafura. Ya, jadi ini perlu betul-betul untuk kita perhatikan. Boleh jadi mereka itu syakir itu maknanya orang yang bersyukur. Yang dimaksud dengan orang bersyukur itu ialah dia masih tetap tegak di atas tauhid. Wa imma kafura, dan boleh jadi mulai menyimpang. Muncul pertanyaan, lah kok iso? Kok bisa anak umur 2 tahun mulai menyimpang? Lah wong anak belum berumur 1 bulan aja sudah mulai diajari yang menyimpang kok. Siapa yang ngajari? Ya bapak mbok contoh. Kalau kita ketemu cicak itu harusnya diapain? Dibunuh. Tapi hari ini alangkah banyak ibu-ibu muslimah yang ngaji, bapak yang ngono, ketika anak bayi nangis loh, dulu bapaknya durung iso, karena baru usia 2 minggu nangis. Apa kata ibunya? Mana cicaknya? Mana cicaknya? Jadi Rasul Hub menanamkan kecintaan terhadap apa-apa yang harusnya kita benci semenjak dini. Mbok nama tetangga ono bae. Nek Jombang wae, Jogja ya padha. Nah, ini contoh-contoh saja. Boleh jadi malah banyak yang lain. Yang diperdengarkan kalimat awal ke telinga anak itu kalimat yang gak ono maknane belas lho. Ya ono ya. Anake nangis. Bapakne teko. Wis nek nganggo kaos singlet to. Mending kalau dibacakan kalimat-kalimat thayyibah. Enggak. Yang diperdengarkan apa? Tang-ting tuh lah ngomong gitu. Muga-muga nek kene gak ono ya muga-muga dan sejenisnya. Artinya ini hanyalah ilustrasi untuk memahamkan kita, memudahkan kita memahami bahwa oh ternyata pintu-pintu penyimpangan itu dimungkinkan sudah ada dari awal. Dan pintunya siapa?
orang tua, sehingga benerlah fa'abawahu, maka kedua orang tuanya. Saya perlu menegaskan ini karena belakangan banyak sekali muslimin yang mengatakan, Ustaz, kan generasinya beda, lalu menyebut kalimat-kalimat yang entah gimana asalnya kok dianggap hadis, ada kalanya dinisbahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa itu? Didiklah anak sesuai dengan zamannya. Itu bukan hadis, juga bukan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Saya dulu juga sempat terpengaruh menyangka perkataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dicek gak ono, itu adalah perkataan Sokrates, filsuf ya Yunani, saya nggak tahu wudhu, gitu ya. Tapi gara-gara itu akhirnya muncul subhat-subhat. Nah, selain itu, kalau kita meyakini bahwa generasi sekarang berbeda, cara didiknya berbeda. Pertama, bertentangan dengan hadis-hadis tentang al-fitrah tadi. Yang kedua, lah kalau sepenuhnya berbeda, kita didik dengan apa mereka? Pakai psikologi. Psikologi nggak ada yang lahir dari masa depan. Seluruh pengetahuan dalam psikologi itu lahir dari masa lalu. Nggak ada kan orang dapat wangsit dari masa depan, nggak ada kan? Nah, kalau Nabi itu langsung dapat wahyu. Kalau psikologi itu rekaman masa lalu, teori tentang remaja misalnya. Tapi hari ini banyak muslimin yang akrab dengan apa-apa yang dulu sudah ditinggalkan. Muslimin fasih sekali sekarang, banyak sekali yang menyebut, oh ini anak tipenya pragmatis, koleris, melankolis, sanguine. Istilah-istilah perdukunan Yunani kuno itu sekarang banyak dipakai oleh muslimin dan menyangka dan mengira sesuai dengan sunnah. Ini contoh-contoh ya. Ini di antara contoh-contoh ya. Sekarang itu masya Allah subhanallah ini. Nah, kalau ini juga begitu, masya Allah, kita juga diajak untuk memandang langit ini ya, karena kameranya ke atas ini. Tapi gak apa-apa, yang penting tutup kameranya ya. Sekarang ini di berbagai acara kadang-kadang acaranya diperpendek. Kenapa? Karena ada acara tambahan yang tidak menambah pahala. Foto bareng selfie. Mau syarat lebu mobil kadang sini foto bareng dulu Ustaz. Dan kemudian yang menyedihkan saya adalah gaya bebas podok kabeh. Dari Sabang sampai Merauke, bebas ngene iki. Ibu-ibu ngene iki, ngene kok bebas, jiplak kabeh. Ya, terus lagi. Nah, jadi karena itulah kita perlu hati-hati betul mengenai apa yang kita berikan kepada anak-anak kita. Yang berikutnya, apakah kalau anak-anak itu sudah kita ajarkan pengetahuan itu otomatis akan tertanam pada diri mereka? Tidak. Maka penting bagi kita untuk mengingat bahwa agar apa yang kita tanamkan itu lebih mudah terbangun pada diri mereka, hendaklah kita perhatikan dulu apa yang paling penting atau apa yang lebih penting. Sebelum kita melakukan kebaikan-kebaikan pada diri mereka, terlebih dahulu perlu kita kenyangkan dalam bahasa Nurul binti Misfir Al-Qarni melalui bukunya yang berjudul Ta'zizur Raqabati Dzatiyah, bagaimana membangun menumbuhkan ar-raqabah adzatiyah. Ar-raqabah adzatiyah itu apa? Semacam kesadaran, kemudian diikuti dengan kemampuan untuk mengawasi, memantau, memilah mana yang baik dan mana yang buruk, kemudian melaksanakan yang baik dan meninggalkan yang buruk, mengikuti yang baik dan menjauhi yang buruk. Nah, itu ar-raqabah adzatiyah. Barang kuno itu sekarang justru semakin diperlukan. Sekaligus ini menjadi bukti, masya Allah, apapun zamannya tetap yang kita perlukan adalah tuntunan agama kita ini. Ketika anak-anak bisa pegang, bisa mengakses informasi sendiri, maka raqabatul dzatiyah itu semakin diperlukan, yakni kemampuan kesadaran anak, kemauan anak untuk memilah, untuk memantau, untuk menimbang mana yang baik dan mana yang buruk, lalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang buruk. Kita itu nggak mungkin mengawasi
terus menerus. Saya apalagi sudah usia di atas 50 ini. Nah, makin tua makin lemah. Sementara anak-anak kita yang dulu jalan saja harus dituntun, maka makin bertambah usia makin kuat. Tidak mungkin kita bisa mengawasi sepenuhnya mereka. Maka yang paling mungkin ialah kesadaran mereka itu. Inilah yang perlu kita perhatikan. Tetapi ini semua tidak bisa kita lakukan kalau anak-anak itu gersang jiwanya, gitu ya. Sehingga kita perlu mengenyangkan kebutuhan psikologis dan emosional mereka. Nah, dalam bahasanya dari Nora binti Misbah Al-Qarni dalam buku Ta'zizur Raqabat Dzatiyah, dia mengungkapkan isba'u hajati tifli an-nafsiyah wal atifiyah. Baru setelah itu watanniyatul khisalil khair. Setelah itu barulah mengembangkan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri mereka. Kebaikan-kebaikan itu urusannya dengan apa? Urusannya dengan apa? Dengan jiwa mereka, iman mereka, mental mereka, arah mereka, apa yang mau mereka perbuat, apa yang bagi mereka penting. Termasuk kebaikan itu ialah itsar, mendahulukan orang lain. Termasuk kebaikan itu ialah hirsun ala manfaat, bersungguh-sungguh terhadap segala hal yang bermanfaat. Termasuk kebaikan itu adalah sabar. Contoh nasihat mengenai kesabaran kepada anak kecil yang umurnya belum 7 tahun atau maksimal 7 tahun. Kita jumpai di mana itu? Kita jumpai pada nasihat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas radhiallahu anhuma pada saat Ibnu Abbas radhiallahu anhuma maksimal umurnya baru 7 tahun. Ada nasihat agak panjang. Sebenarnya seluruh nasihatnya sangat penting, sangat berguna. Dan di bagian akhir itu menarik. Yang dinasihatkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan la taghdab wa lakal jannah, bukan. Itu kan lebih pas untuk bapaknya kan Mbak Ne ya. Nah, apa nasihat Rasulullah? Wa'lam anna fi sabri ala ma takrahu khairan katsiran. Dan ketahuilah sesungguhnya di dalam kesabaran terhadap hal-hal yang tidak kamu sukai terdapat kebaikan yang sangat banyak. Anak umur berapa tadi? 7 tahun ke bawah bulan. Yang diajarkan apa tadi? Sikap mental untuk sabar terhadap hal yang dibenci. Tetapi nggak semua yang dibenci itu mesti baik. Maka karena itulah para ulama menjelaskan merupakan amanah bagi orang tua untuk mengajari anaknya, mendidik anaknya. Apa yang mendidikkan? Untuk menjadikan anak itu memiliki kemampuan menilai, paham mana yang baik dan mana yang tidak, gitu ya. Nah, ini penting. Jadi bukan menunjukkan ini baik ini enggak, tapi mampu menilai, membekali ilmu-ilmunya kepada anak sehingga dapat memperhitungkan, dapat memperkirakan, dapat dapat menakar dampak-dampak resiko-resiko dari tiap-tiap tindakannya. Tadi sebelum kesini saya akhirnya posting di depan situ singkat ya, bahwa menyerahkan kepada anak sepenuhnya untuk memilih apapun yang akan dia lakukan, apapun yang akan dia perbuat, apapun yang penting bagi kehidupannya. Sementara anak itu belum memiliki ilmunya mengenai dampak-dampak dari pilihannya dan belum punya pengalaman, itu bukan memberi kebebasan, itu menelantarkan mental anak, itu mengabaikan, itu menjerumuskan. Nah, sekarang kan banyak ya, jadi ya, itu hak asasi anak, sehingga anak suruh milih sendiri. Padahal pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan tiap hari mencekoi melalui iklan mereka.
Karena itu bersyukurlah kalau anak-anak itu gak sering lihat iklan. Ya enggak? Kita harus membebaskan, tapi ini nyekoi siapa? Yang nyekoi siapa? Padahal kata Ibnu Ashur rahimahullah ta'ala, kita itu baik semua, anak-anak kita itu baik semua, karena yulad alal fitrah, dilahirkan alal fitrah, dasar al fitrah. Tetapi ada dua pintu yang menjadikan bermasalah. Kata Ibnu Ashur rahimahullah ta'ala, wa annaha ma ghasyaha illa talqinul dalal wa tarwijul batil. Jadi pertama adalah talqin untuk hal-hal yang sifatnya keyakinan, keimanan, akidah, ini pintunya talqin. Menyesatkan itu pintunya talqin. Sementara untuk menjadikan orang itu melakukan keburukan nggak perlu sampai susah-susah sekali ya, nggak perlu sampai seberat itu. Cukup tarwij, provokasi, propaganda, ngompori sudah bisa rusak. Tapi kalau sudah rusak ya lebih mudah untuk disesatkan, gitu ya. Tapi pintunya apa berarti? Ada yang aktif masuk ke telinganya anak dan mempengaruhi pikirannya. Artinya di sini ada hal-hal yang penting untuk kita siapkan. Tampaknya sepele, tapi ada fase, ada momentum tepatnya, yakni bisa tahun disebut sebagai masa momentum anak itu mencapai tamyiz, kemampuan membedakan baik dan buruk, benar dan salah dengan akalnya. Berarti memberikan amanah kepada kita agar menyiapkan anak, sehingga masa-masa sebelum 7 tahun, usia 2 sampai dengan 7 tahun, kita siapkan mereka untuk terlatih berpikir, berdialog, begitu ya. Kita biasakan begitu. Karenanya salah ketika ada yang mengatakan ini adalah fase membangkang. Nggak ada itu. Saya belum pernah mendapati, wallahu a'lam shawab, saya belum pernah mendapati hadis yang menyatakan usia 2 sampai dengan 7 tahun adalah usia-usia seorang anak itu memberontak, membangkang. Karena anak masih ada fitrah. Kalau membangkang itu berarti hal yang buruk kan. Nah, akan tapi ketika kita menganggap oh ini adalah membangkang, akhirnya apa yang terjadi? Ustaz, menang. Padahal usia-usia ini merupakan usia-usia yang sangat penting untuk menghidupkan akalnya. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Seringnya kita memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka, gitu ya. Nah, kembali lagi, ini tadi sebenarnya sudah terlalu jauh keluar dari buku Saat Berharga untuk Anak Kita. Karena di situ yang paling yang saya ingat, saya tekankan betul ialah betapa ini merupakan masa-masa yang sangat penting. Jangan abaikan, jangan lalaikan. Tapi saya ingin mengajak untuk melihat hal lain. Apa faedahnya ketika masa-masa yang penting itu, saat-saat berharga itu, kita membangun kedekatan dengan anak, kita hidupkan interaksi antar anggota keluarga, interaksi, sering keluar bareng. Keluar itu nggak mesti sekarang namanya healing. Enggak, keluar jangan healing. Kalau healing berarti rumahnya bikin sumpah kan. Rumah itu harusnya tempat kita mendapatkan kebaikan kok. Justru kalau sumpah segera pulang, karena di rumah lah ketenangan itu ada. Min sa'adati ibnu Adam salasah, kebahagiaan anak Adam itu ada 3. Salah satunya adalah rumah yang soleh. Salah satu ciri rumah yang keluarga yang bermasalah adalah mereka nggak betah di rumah, khususnya perempuan-perempuannya. Pengennya segera keluar. Kenapa? Karena di rumahnya bikin sumpah. Berarti rumahnya tidak menjadi tempat yang menenangkan. Nah, apa faedahnya kalau antar anggota keluarga, antara orang tua dan anak, tapi lebih tepatnya antar anggota keluarga di dalam rumah itu,
interaksi antara mereka baik dan kuat. At-tafa'ul di antara mereka itu baik dan kuat. Faedah dari at-tafa'ul yang baik dan kuat itu, interaksi yang baik dan kuat itu adalah faedah ini gak dibangun tapi itu muncul apa itu? At-tafa'ul, optimisme. Maka kita jumpai dulu wong desa-desa itu mak ya buta huruf. Nah ini kita kadang-kadang gak fair ya. Negara kita ini dari dulu orang anggap agama. Ada Mbah Putri saya itu Masya Allah sampai menjelang wafatnya itu bendino senengane maca kitab, tapi dimasukkan golongan buta huruf. Mergo ora iso maca, dibuka amal jari ora iso maca huruf-huruf sing ngono kuwi. Enggak bisa baca ini ya, enggak terbelakang padahal bisa maca kitab. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, kita jumpai Masya Allah betapa banyak orang-orang bapaknya nggak pernah ikut seminar parenting, boe podo ae. Tetapi kenapa anak-anak itu optimis tanpa perlu diajak gerakan yel bisa. Sekarang malah anak-anak banyak yang tiap hari dijejali dengan halusinasi. Siapa yang hebat? Katakan saya. Yo iso. Cuma mengatakan saya kok ujung-ujung hebat itu tidak bisa. Anak-anak saya sedih kadang-kadang. Bukan diajari baris berbaris, bukan diajari merapikan diri. Mana rapimu, ambil guyon, musik-musik. Jawab ya, ini rapiku, tapi gak merapikan diri belas. Seolah-olah itu sudah terlaksana. Ini yang bikin mereka itu bermasalah secara mental. Siapa yang bikin bermasalah? Gurunya. Kadang-kadang yang tuanya tidak karena sak gurune barang. Sekarang itu motivasi. Itulah pentingnya ilmu. Keras tanpa ilmu adalah kekasaran. Lembut tanpa ilmu adalah kelemahan. Semua perlu ilmu. Tadi saya lewat Secata ya. Saya ingat sekian waktu yang lalu misi di situ. Dan ternyata tentara-tentara itu ketika baris gak ada yang kemudian siap gerak. Lencang senjata. Dulu keras meneh. Gak pakai sound system sampai belakang terdengar. Apakah itu kasar? Tentara perang kan mosok nyuwun sewu kula bagian bedil nggih. Nah, kita sudah kembali. Jadi kita menjumpai Masya Allah dari keluarga-keluarga itu muncullah anak-anak yang daya juangnya tinggi, anak-anak yang memiliki optimisme yang sangat kuat, disebabkan pola-pola interaksi di antara mereka itu yang baik dan kuat. Mereka ini lahir dari mana? Apakah dari orang tua yang kalau berbicara dengan menatap kedua matanya dan intonasinya diukur itu? Saya kan dari orang tua itu angel dia. Berbicara kepada anak pertama laki-laki berbeda dengan berbicara kepada anak kedua laki-laki. Bukan dari sopo itu. Ada yang bilang begitu, saya tanya, nyun sewu mohon maaf, anak barepnya berapa? Lu kok iso ini? Berbicara pada anak pertama perempuan berbeda dengan berbicara kepada anak pertama laki-laki. Berarti ini kan kudunya kan dia berpengalaman ini. Kadang-kadang malah uniknya malah gak ada anak atau bahkan belum punya anak atau bahkan gak punya anak. Lu kok iso? Bikin imajinasi yang bikin manusia takut. Komunikasi berbicara itu paling enak yang gimana? Yang spontan, alami, terarah, atau kalau ngomong harus menunggu mereka mau tidur. Karena katanya otak dalam keadaan gelombang alfa, nadanya diatur, gitu ya.
ada titik nyaman di sini, titik nyaman di sini, macam-macam. Jangan disentuh di sini. Zona terlarang, menyentuh di sini. Loh, wong Arab gitu loh. Kalau ketemu orang yang sudah sepuh gitu atau yang sudah mati, ya disentuh di sini, dipegang. Gini lalu untuk apa? Kepalanya ditarik gini, bukan dibentuknya itu tuh ya. Ditarik ini untuk dicium keningnya. Itu sebagai penghormatan. Gitu ya. Nah, kadang-kadang muncul seperti itu sehingga akhirnya bikin kita mumet. Anak saya itu 7. Nah, 7. Coba kalau untuk menasihati nunggu mereka itu antara la yamutu wa la yahya. Turu yoga, melek yoga. Jangan-jangan anak gak turu-turu, mbokne turu di sini ya. Nah, masih banyak sebenarnya, tetapi saya kira kita akan memperbanyak tanya jawab saja. Mudah-mudahan nanti saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan monggo.